AMD memang menjanjikan support yang panjang untuk soket AM5 mereka. Artinya, kita yang udah punya generasi AM5 pertama itu dijanjikan bisa pakai motherboard ini sampai beberapa tahun ke depan lagi untuk menjalankan CPU Ryzen rilisan terbaru nantinya. Tapi bukan berarti mereka nggak bikin chipset baru ya, karena barusan aja udah rilis chipset terbaru mereka seri 800, dimana udah pasti akan beda dengan seri 600. Cuma seberapa jauh bedanya. Dan seandainya kita udah punya yang generasi pertama, apakah worth it untuk upgrade atau pakai yang lama dulu aja? Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Yah, itulah enaknya AMD sekarang yang dibilang ramah kantong gitu ya. Karena kita nggak perlu ganti motherboard setiap kali ada 2 rilisan CPU terbaru. Jadi mau berapa banyak CPU yang rilis berikutnya, selama soketnya masih sama, berarti kita masih pakai motherboard yang generasi pertama sekalipun. Cuma nggak bisa dipungkiri bahwa begitu keluar chipset yang baru, akan ada banyak penambahan fitur di sana yang sepertinya cukup menarik. Tapi apakah yang menarik tadi akan membuat worth it untuk kita upgrade atau pakai aja dulu yang lama kali ya? Kalau kita bicara tentang fitur yang terpasang di sebuah motherboard, itu semua berhubungan dengan chipsetnya. Seperti berapa banyak PCI Express lane yang ada di dalam satu motherboard. Ini akan berhubungan dengan berapa banyak slot grafis yang disediakan, berapa banyak slot NVMe yang disediakan, terus berapa banyak port USB yang disediakan. Jadi semua itu akan berhubungan dengan teknologi dari chipsetnya. Semakin baru chipsetnya akan logikanya ya akan semakin banyak jalur yang disediakan, terus semuanya akan jadi jumlahnya lebih banyak, speednya juga akan jadi lebih tinggi. Tapi kalau bicara tentang chipset, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa teknologi spek dari chipset yang sudah disebutkan itu tidak melulu semuanya akan diterapkan setelah masuk ke motherboard. Kita nggak usah bicara tentang motherboard yang beda merek gitu ya, yang sama mereknya aja itu akan punya banyak sekali perbedaan walaupun chipsetnya sama. Contoh, Asus X870. Ada yang versi paling simple, Asus Prime, ada lagi versi untuk para kreator, Asus ProArt, ada lagi untuk para gamer, Asus TUF Gaming, ada lagi Asus ROG Strix, dan ada ROG Crosshair. Dan semuanya ini bukan hanya beda fitur, bukan hanya beda performance, tapi harganya juga bisa beda jauh banget. Padahal chipsetnya sama. Nah, hari ini kita akan bandingin dua buah motherboard dari Asus TUF Gaming yang kalau di pasaran sekarang harganya hampir mirip. Yang satu ini adalah Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi. Harganya waktu barusan saya cek kisaran 6,3-6,4 jutaan. Sedangkan yang satu ini adalah Asus TUF Gaming X870 plus Wi-Fi. Harganya barusan saya cek sekitar 6,6 jutaan. Yang ini lebih tua, yang ini lebih baru. Harganya selisih sedikit, tapi 670E secara kasta lebih tinggi bre dari yang ini. Kira-kira kalau mau beli, enakan yang ini atau yang ini? Kita coba bandingin satu-satu. Dari jumlah PCI Express lane yang ini akan berpengaruh terhadap jalur data untuk GPU dan juga NVMe. X670E punya total 44 PCI Express lane dengan 24 diantaranya adalah PCI Express 5. Sedangkan X870 hanya punya total 36, tapi sama, 24 diantaranya adalah PCI Express 5.0. Tapi angka ini adalah up to. Keduanya sama-sama mensupport overclocking CPU dan DDR5 memori dengan support AMD Expo. Tapi di sini belum dijelaskan batas atasnya, terutama untuk memori. Sampai berapa nih? Apakah 6000, 6400, 7000, 8000 atau lebih? Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian untuk USB dan SATA, X670E secara spek punya 2 kali lipat lebih banyak. USB 5 GB per second maksimum punya 2 port dibandingin X870 yang cuma punya 1. 10 GB per second maksimum 12 port dibandingin X870 yang cuma 6. 20 GB per second maksimum 2 port dibandingin X870 yang cuma 1, dan terakhir SATA yang maksimum X670E punya 8 dibandingin X870 yang cuma punya 4. Sekali lagi, ini angka up to. Tapi khusus untuk USB 4 beda ceritanya. Pada chipset X670E, USB 4 masih opsional. Artinya akan ada banyak motherboard yang nggak punya USB 4. Tapi pada chipset X870, USB 4 sudah menjadi standar. Jadi semua motherboard X870 harus
harusnya udah pakai USB 4. Sekarang kita bandingin spesifik ke Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi dan Asus TUF Gaming X870 plus Wi-Fi. Yang pasti secara build dan durability, kedua motherboard ini kurang lebih sama. Menggunakan 8 layer PCB, Pro Cool Power Connector untuk memastikan soket power supply terpasang sempurna dan gak gampang goyang. Menggunakan TUF Chokes dan kapasitor serta DG Plus VRM Control. Untuk cooling, kedua motherboard boleh dibilang menawarkan desain dan performance yang sekelas. Heatsink VRM yang cukup besar ditambah dengan heatsink untuk chipset dan SSD yang juga nggak kalah gede. Kemudian untuk CPU, walaupun kedua motherboard ini mensupport CPU yang sama, tapi mereka punya power design yang berbeda. TUF Gaming X670E menggunakan 14 plus 2 plus 2 power stage yang bisa menghandle 70 ampere, sedangkan X870 sedikit lebih tinggi, 16 plus 2 plus 1 power stage yang didesain untuk menghandle 80 ampere. Untuk pemakaian normal, hal ini mungkin nggak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau kamu berencana untuk melakukan overclock, terutama untuk CPU kelas atas, maka X870 secara spek terlihat lebih baik. Kemudian untuk RAM, ternyata kedua motherboard ini sudah mensupport overclocking hingga 8000 lebih MTS. Tapi tentu saja untuk bisa mencapai angka tersebut ada banyak syarat dan ketentuan berlaku, seperti bagaimana kemampuan CPU-nya, kemampuan RAM-nya, compatibility RAM dengan motherboard dan CPU, dan sejenisnya. Jadi kalau overclocknya nggak berhasil, jangan buru-buru nyalahin motherboardnya. Untuk onboard graphics, kalau kita lihat secara fisik, X670E terlihat lebih mantap karena menyediakan satu HDMI 2.1 dan satu DisplayPort 1.4. Sedangkan X870 kalau dilihat sekilas hanya punya satu HDMI 2.1, nggak kelihatan punya DisplayPort. Tapi ternyata dua port USB 4 yang ada di belakang sekaligus berfungsi sebagai DisplayPort 1.4A. Jadi dengan X870 kita malah dikasih 3 port untuk grafis. Expansion slot, di sini X670E terlihat lebih menarik karena secara spek jalur PCI Express yang tersedia memang lebih banyak dibandingin X870. PCI Express utama untuk grafis adalah Gen 5.0 yang jalan full kali 16, kemudian ada tambahan 2 PCI Express 4.0 yang jalan di bandwidth kali 4. Slot paling bawah memang panjang kali 16, tapi aktual bandwidthnya cuma kali 4. Sedangkan X870 cuma ngasih kita 2 expansion slot. Slot utama untuk grafis PCI Express 5.0 full speed kali 16, sedangkan yang bawah Gen 4.0 panjang tapi hanya jalan maksimum kali 4. Untuk storage, kedua motherboard sama-sama ngasih 4 slot M.2 tapi dengan interface yang berbeda. X670E ngasih 1 slot PCI Express Gen 5 kali 4, 2 PCI Express Gen 4x4 dan 1 Gen 3x4 atau bisa juga untuk SATA. Dan slot terakhir ini mensupport SSD dengan panjang 110 mm. Sedangkan X870 sama-sama ngasih 4 slot, di mana yang 2 adalah Gen 5x4 dan yang 2 lagi Gen 4x4. Nah, Gen 4 ini salah satunya mensupport SSD dengan panjang 110 mm. Tapi buat para pengguna NVMe Gen 5, sepertinya kamu perlu upgrade cooler karena heatsink bawaan motherboard yang kayak gini nggak sanggup menahan panas dari NVMe Gen 5. Kemudian untuk SATA port, ini kayaknya masih perlu untuk hard disk yang masih belum bisa tergantikan sepenuhnya. X670E ngasih kita 4 port SATA, sedangkan X870 cuma ngasih 2. Jadi kalau kamu butuh storage gede, mesti beli hard disk kapasitas gede juga, bre. Connectivity, di bagian I/O panel, kedua motherboard ini sama-sama menyediakan 10 port USB, tapi tentu saja nggak sama speednya. X670E ngasih 5 port USB-A 5GB, 3 port USB-A 10GB, dan 2 port USB-C yang speednya masing-masing 10 dan 20 GB per second. Untuk grafis, tadi udah disebutin ada HDMI dan DisplayPort. Kemudian untuk networking, kita dikasih Ethernet port 2,5 GB per second dan Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.2. Sedangkan X870 ternyata masih menyediakan 1 port USB 2, 4 port USB-A 5GB, 3 port USB-A 10GB, dan yang paling mantep nih, 2 USB-C-nya udah USB 4 40 GB per second yang juga berfungsi sebagai DisplayPort. 1 Ethernet port 2,5 GB dan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 yang sudah menggunakan konektor baru, bukan model thread lagi. Kemudian front panel, X670E ngasih total 9 port USB tambahan, 1 USB-C 10GB, 1 USB-A header 5GB yang isinya 2 port, dan 3 header USB 2 yang masing-masing bisa untuk 2 port. Sedangkan X870 cuma ngasih 7 tambahan tapi lebih canggih, bre. 1 USB-C 20GB per second yang support power delivery 30W fast charge, 1 header USB-A 5GB isi 2 port, serta 2 header USB 2 yang masing-masing juga isi 2. Nah, sekarang soal CPU support. Memang benar, kedua motherboard ini mensupport CPU yang sama, tapi jangan salah,
tidak semuanya bisa langsung pasang dan dipakai. Kalau untuk X870 memang aman sih ya, karena dia baru gitu ya, dirilis bersamaan dengan CPU terbaru juga. Akhirnya saat dia tertulis support Ryzen 7000, 8000, 9000, ya dia support dari sejak keluar dari kardus. Keluar dari pabriknya, nggak perlu update BIOS, dia udah bisa langsung jalanin CPU Ryzen terbaru. Tapi X670E beda ceritanya bre. Dia udah dirilis lebih dulu. Jadi walaupun tertulis di websitenya, dia support CPU Ryzen yang sama, seri 7000, 8000, 9000, tapi untuk bisa menjalankan CPU yang terbaru harus update BIOS dulu. Jadi kalau kamu mau beli, jangan lupa pastikan ke penjualnya bahwa BIOSnya nanti akan support dengan CPU yang akan kamu pakai. Jadi saat kamu mau beli, kasih tahu sellernya bahwa kamu akan pakai CPU Ryzen yang ini dan butuh BIOS versi apa. Kalau bisa minta tolong langsung sama sellernya untuk update BIOS. Jadi begitu nyampe ke rumah kamu, bisa langsung dipasang dan langsung dipakai. Tapi seandainya enggak pun, enggak masalah. Kita udah bisa lakukan update BIOS dengan gampang. Karena di kedua motherboard ini kita udah dikasih fitur BIOS flashback, di mana kita bisa mengupdate BIOS tanpa harus memasang CPU. Dan udah sih, itu tadi perbandingan kedua motherboard ini, Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi dan Asus TUF Gaming X870 plus Wi-Fi. Secara performance, kalau kita bicara hanya tentang CPU, RAM, ataupun GPU, seharusnya sih nggak ada bedanya. Tapi begitu kita bicara tentang fitur lainnya, seperti yang berhubungan dengan storage, ini baru beda. Karena yang satu hanya menyediakan satu slot M.2 untuk NVMe Gen 5, sedangkan yang satunya ngasih 2. Jadi kalau kamu berencana pakai NVMe Gen 5 2 biji, ya lebih baik beli yang lebih baru. Kemudian yang X870 udah full support USB 4. Jadi kalau kamu udah punya banyak device yang menggunakan USB 4, ya udah beli X870 adalah pilihan yang lebih tepat. Belum lagi Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Tapi tentu saja kalau kamu di rumah udah punya device yang menggunakan Wi-Fi 7, pakai ini memang lebih cocok. Tapi kalau memang belum, ya beli yang lama juga nggak masalah. Nah, tinggal sekarang kalau ngelihat berita katanya Indonesia lagi deflasi, harga barang katanya lagi turun. Kira-kira motherboard bakal ikutan turun nggak ya?